Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang tidak jauh dari kehidupan kami. Tuhan, Engkau hadir pada saat kami berdoa, Engkau hadir Tuhan pada saat kami bersekutu. Engkau juga hadir Tuhan pada saat kami berseru kepada Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pada saat kami berseru kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menutup telingamu Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang mendengar seruan kami. Mari Roh Kudus Engkau lebih lagi Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kami semakin memahami Tuhan tentang kehidupan kami, bahkan tentang apa yang ada di dalam hati kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan kami bisa menyembah-Mu Tuhan secara murni. Kami bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak terkontaminasi Tuhan oleh setiap hal-hal yang duniawi Tuhan, supaya kami benar-benar dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, urapi hamba-Mu supaya Tuhan, apa yang hamba sampaikan menjadi berkat dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Makasih banyak ya para WL, pemusik dan juga singer. Selamat sore Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya lagi hujan begini saudara, Anda bisa konsen ya saudara ya, jangan sampai ketiduran ya. Ya saudara, hari ini kita belajar sesuatu, Tuhan taruh di hati saya berdoa kemarin, ya 2 hari yang lalu Tuhan mau bicara apa nih Tuhan untuk ibadah sore. Dan Tuhan kasih tema ini untuk saya bagikan kepada saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang greed, ya mungkin Anda bisa lihat judul ini, ya bisa dibantu dimunculkan. Greed itu adalah musuh yang tersembunyi. Greed itu apa saudara? Greed itu keserakahan. Nah salah satu racun hati yang paling berbahaya itu adalah keserakahan. Mungkin kita berkata, Pak, musuh kita itu kan setan nih, ya, peperangan rohani. Kita berkata musuh kita ini kuasa kegelapan gitu ya. Tapi saudara, ada musuh yang sebenarnya tersembunyi lebih halus dan itu ada di dalam hati. Ini yang bahaya saudara. Dan seringkali saudara kita tidak bisa menyadari adanya musuh ini dalam hati kita karena dia menyamar dalam bentuk hak. Dia menyamar di dalam bentuk keadilan. Jadi seringkali orang terjebak di dalam keserakahan ini dengan berkata bahwa itu hak saya, itu bagian saya, itu berkat saya. Dan orang yang dikuasai dengan keserakahan tanpa sadar dia nanti akan menyimpang tuh saudara dalam penyembahannya kepada Tuhan. Nah itu sebabnya ini sangat penting. Nah mari kita melihat bagaimana Yesus menyingkapkan musuh ini. Ya coba Anda lihat di dalam Lukas pasal 12 ini. Ini adalah pasal di mana menceritakan tentang ada seseorang yang datang kepada Yesus ketika Tuhan sedang berkhotbah. Nah orang ini bukan orang miskin. Orang ini bukan orang nggak punya saudara. Dia udah punya banyak. Tetapi Tuhan membongkar sesuatu di dalam hatinya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita ya, bahwa Yesus sebenarnya datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar untuk supaya kita itu hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya itu saudara, tetapi dia lebih lagi datang ke dalam dunia ini untuk bisa membongkar penyakit-penyakit hati. Karena begini saudara, kalau kita ikut Tuhan tetapi penyakit hati ini, racun hati ini tidak dibereskan, pasti penyembahan kita salah. Pasti penyembahan kita akan menyimpang. Nah saudara, satu kali Yesus sedang berkumpul bersama dengan para murid, dia sedang mengajar. Anda tahu apa isi ajaran Yesus saudara? Ketika itu dia mengajar tentang Roh Kudus. Dia mengajar tentang kuasa Tuhan, dia mengajar tentang kasih. Nah saudara tahu saudara, coba kita lihat sama-sama ayat ini di ayat yang ke-13, coba kita lihat. Ya. Nah ini adalah Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sama-sama kita akan baca pelan-pelan aja ya. Saya jelaskan kepada saudara bagaimana sih ceritanya. Nah saudara ketika dia sedang mengajar, ada seorang yang berkata begini kepada dia, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Kita coba lihat dulu ayat yang ke-12 ini saudara. Ayat yang ke-13 ini. Yesus tadi sedang bicara apa saudara?
Ngajar apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dia sedang bicara tentang apa? Kasih. Dia sama sekali tidak bicara tentang hal-hal materi loh. Tetapi saudara, sementara dia mengajar, ada seseorang yang bilang, guru, tiba-tiba dia interupsi. Lagi kebaktian begini saudara, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ya, Pak tolong Pak, supaya Pak jadi pengantara antara saya dengan saudaraku tentang apa? Warisan kita ini. Nah saudara perhatikan saudara, racun keserakahan ini dimulai ketika kita mulai mengabaikan kebenaran dan mementingkan kepentingan kita. Yesus sedang berbicara tentang hal rohani. Dia sedang bicara tentang kebenaran Allah. Dia sedang bicara tentang kuasa kerajaan. Tetapi orang-orang serakah itu seringkali tidak mau tahu tentang hal itu. Yang penting hakku dibela. Yang penting apa? Egoku ini dipenuhi. Yang penting apa saudara? Yang penting makan, minum, pakaiku ini cukup. Jadi saudara kita melihat saudara, prioritas orang ini sebenarnya bukan kebenaran. Prioritas orang ini sebenarnya bukanlah tentang kerajaan sorga. Bukankah ada banyak sekali orang-orang hari-hari ini saudara, orang Kristen, orang percaya, datang ke gereja, datang ke Tuhan, apa sih agenda dia saudara? Apakah memang prioritasnya adalah Tuhan? Kebanyakan tidak. Supaya hidupnya diberkati. Supaya dia mendapat sesuatu daripada Tuhan. Apa yang dia harapkan saudara? Berkat-berkat jasmani. Tidak salah saudara, tetapi kalau itu menjadi prioritas kita, ya tentang hak kita saja yang diperjuangkan, tanpa kita mementingkan tentang kebenaran, maka sebenarnya hati kita ini saudara sudah diracuni oleh dikontaminasi oleh yang namanya racun keserakahan. Karena orang serakah itu saudara tidak mau pusing hal-hal apapun, yang penting dirinya. Nah Anda lihat saudara, dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini saudara. Tetapi Yesus menjawab, saudara siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan atas kamu? Yesus langsung menolak tuh. Dia langsung menolak saudara. Ketika orang ini meminta Yesus masuk di dalam urusan duniawinya, Tuhan menolak. Kenapa? Anda tahu enggak saudara, Yesus datang ke dalam dunia buat apa? Coba saudara pikir. Buat apa? Supaya Anda diselamatkan kan? Amin. Bukan supaya kita jadi kaya kan? Betul. Betul enggak saudara? Betul. Nah, orang serakah ini saudara, orang-orang ini mencoba menarik Tuhan ke dalam agendanya. Tuhan bela perkaraku Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tidak mau jadi hakim. Aku datang bukan untuk mendamaikan urusan duniawi. Tapi aku datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Aku datang untuk menyelesaikan dosa itu di dalam hati manusia. Bukan untuk menyelesaikan konflik satu sama lain. Ini menarik saudara, karena memang seringkali keserakahan itu menuntut Yesus itu tunduk pada kehendak kita. Seringkali kita menyeret Tuhan untuk urusan duniawi yang kita buat sendiri saudara. Akhirnya apa saudara? Ketika kita mulai bikin masalah, kita mulai hidupnya tidak benar saudara, kita minta Tuhan yang selesaikan, benar gak? Padahal yang salah siapa saudara? Kita yang salah. Kita yang salah kelola, kemudian apa? Ada masalah, kita minta Tuhan yang ngurusin. Ini menjadi sebuah penyembahan yang arahnya salah, saudaraku. Dari mana? Dari sebuah racun yang bernama apa? Yang bernama serakah. Nah coba perhatikan saudara, doa-doa dari orang-orang hari-hari ini. Coba lihat, coba cek doa-doa kita tentang masalah apa. Apakah banyak masalah jiwa? Apakah banyak masalah kesenangan Tuhan? Apakah banyak masalah bagaimana Tuhan berkenan kepada kita? Kebanyakan yang kita doakan apa saudara? Tuhan usahaku Tuhan. Tuhan anak-anakku Tuhan. Betul enggak? Tuhan pekerjaanku Tuhan. Tuhan masa depan anak-anak ini. Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan sakit penyakitku Tuhan.
Seputar apa saudara? Seputar hal-hal jasmani. Hampir tidak ada bedanya dengan orang ini. Dia berkata, Tuhan ayo masuk ke dalam urusan jasmani saya. Tuhan bilang enggak. Aku datang bukan untuk mengurus hal jasmani, tapi aku datang untuk mengubah hati. Aku datang untuk nyelamatin manusia. Aku datang untuk nyelamatin dosa. Nyelamatin manusia, nyelamatin jiwa, membereskan dosa. Jadi kita melihat saudara betapa berbahayanya racun hati ini saudara. Itulah sebabnya saudara Tuhan tidak mau berurusan dengan orang ini secara urusan warisan. Tapi langsung dia nembak sama orang ini di dalam ayat yang ke-15. Dia berkata apa? Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada apa? Daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan langsung tahu saudara bahwa orang ini orang serakah. Kenapa? Karena orang ini orang miskin apa orang kaya? Kaya saudara. Hanya saja dia marah karena ada bagian yang diambil dari dia, yang dia pikir itu haknya. Dia bukan orang kekurangan loh. Tapi dia merasa bahwa warisan itu harusnya aku juga dapat. Dia minta Tuhan tolong urusin warisan saya. Supaya saudaraku itu bisa berbagi warisan dengan saya. Dia mau Tuhan berpihak kepada dia saudaraku. Jadi Tuhan bilang hati-hati saudara. Kenapa? Hati-hati. Ayo dia ngomong sama para muridnya. Hati-hati dengan ketamakan. Ya. Waspada karena dalam ketamakan. Nah, ketamakan itu di dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah pleoneksia. Pleoneksia itu adalah hasrat untuk pengen lebih, dan lebih lagi. Itu pleoneksia. Jadi dia bilang begini, hati-hati, waspada dengan pleoneksia. Karena pleoneksia itu selalu menuntut kita untuk lebih lagi. Dia langsung nembak orang ini bahwa kamu tuh serakah sebenarnya. Bukan karena engkau ingin dibela perkaramu, bukan. Tetapi engkau sebenarnya serakah. Nah saudara perhatikan saudara. Kenapa Tuhan berkata tentang keserakahan kepada orang ini? Waktu dia berkata, Tuhan urusin dong masalah warisan antara aku dan saudaraku. Lebih penting mana bagi orang ini? Warisannya apa hubungannya? Hubungan. Ya, saya ulang sekali lagi saudara. Ketika dia berkata, Yesus Tuhan, ayo Tuhan jadi perantara antara aku dan saudaraku tentang urusan warisan. Menurut saudara, ya, yang mana lebih penting bagi orang ini? Hubungannya dengan saudaranya atau warisannya? Warisannya. Artinya apa saudara? Hubungan kita nggak apa-apa rusak. Betul nggak? Hubungan kita kacau nggak apa-apa. Yang penting bagianku dapat. Dari situlah saudara Tuhan berkata, kamu udah diracuni hatimu. Karena yang kau pentingkan apa? Engkau mengabaikan apa yang kekal sebenarnya. Engkau mengabaikan sesuatu yang harta surgawi sebenarnya. Tapi demi untuk supaya harta duniawi, akhirnya apa? Hubungan saudara ini pun itu jadi rusak. Saudara saya mau cerita kisah nyata sebenarnya karena kami melayani orang ini tapi sudah cukup lama saudara. Cuma saya mau cerita aja, ini salah satu bagian dari pelayanan konseling ya dan pastoral dan ini sudah kejadian cukup lama. Jadi saudara ada seorang ibu janda, ya ini kejadiannya di luar kota. Seorang ibu janda, dia punya 4 anak, ya 4 anak. Dan saudara ketika dia sudah berumur, dia punya sebuah rumah kecil. Rumah kecil itu kalau di kota itu saudara kira-kira pada waktu itu sekitar harganya mungkin 150-160 juta. Jadi tidak terlalu besar. Itu harta satu-satunya. Nah saudara dia tinggal seorang diri di situ saudara. Satu kali saudara, jadi ada 2 anak perempuan pertama dan kedua. Dan 3 saudara ketiga, saudara keempat adalah anak laki-laki. Nah, kemudian saudara, anak ketiga laki-laki
itu bilang kepada mamanya, "Ma, rumahmu ini jual aja, Ma." "Untuk apa jual rumah ini?" "Karena aku mau buka usaha, Ma." Mamanya bilang, "Tunggu ya, tanya cecemu dulu." Terus cecenya bilang, "Untuk apa dijual?" "Mama itu butuh rumah. Jangan sampai rumah itu nanti Mama nggak punya rumah. Toh Mama masih hidup." Kemudian saudara, tapi saudara selalu tanya, karena semuanya di luar kota, hanya anak laki-laki ini yang satu kota sama mamanya, hampir tiap minggu datang saudara, minta surat rumah. Akhirnya surat rumahnya dikirim ke Cece paling besar, disimpan di sana saudara. Tapi terus minta, luluhlah hati orang tua ini saudaraku. Dia bilang, "Ayo kasihkanlah adikmu, gak apa-apa." Terus yang laki bilang begini, "Nanti Mama tinggal sama saya, gak apa-apa." Proses demi proses saudara, akhirnya beneran saudara. Dia bilang, "Oke, enggak apa-apa, rumah ini dijual, bagikan penjualan itu kepada saudara-saudaramu." Yang tua bilang, "Ma, aku cukup, aku tidak ambil, bagianku kasih no Mama." Yang kedua bilang, "Ma, aku cukup ya, aku enggak ambil, bagianku kasih no Mama." Ya, yang ketiga ini minta bagiannya. Yang keempat juga dapat bagian saudaraku. Anda tahu saudara, waktu berjalan tinggallah mamanya itu di rumah anak yang ketiga yang minta rumah itu dijual saudara. Saudara tahu saudara, hampir tiap hari dia bilang, "Ayo Ma, mana bagianmu kasih aku. Toh Mama tinggal sama saya, makan sama saya. Nanti kalau saya bisa ada uang itu, usaha ini jalan, nanti bisa saya pasti hidupin. Ya, toh juga usaha ini kan usaha bersama. Toh Mama tinggal di rumah saya, usaha ini pasti bisa, enggak cukup sekarang." Terus saudara diroeng-roeng terus begitu, akhirnya mamanya kasih bagiannya, dia minta sama kakaknya untuk kasih bagiannya. Dikit, akhirnya habis saudaraku. Ya, kira-kira 1 tahun kemudian, ya mulailah, karena tidak ada lagi yang bisa diambil dari mamanya, akhirnya mulailah saudara, mamanya itu dimarahin. Mamanya dibentak. Mamanya satu kali ketika mamanya sakit kaki, tidak bisa jalan, di kursi roda itu didorong saudara, ya sampai jatuh. Ya, mulai tidak ini, nangis telepon kakak yang paling besar. Akhirnya kakak paling besar bilang, "Udah kamu pindah aja ke rumah saya." Pindahlah saudaraku sampai meninggal. Jadi dia tidak lagi, saya melihat saudara bahwa urusan kayak begini banyak. Benar gak? Ya, bukan cuma di luar kota, bukan kota kecil, bukan kalangan atas, bukan kalangan bawah, hampir semua kalangan manusia. Ya, mau hamba Tuhan, mau pembisnis, mau karyawan, mau juga apapun saudara, semua bidang kehidupan. Kenapa? Racun ini ada di hati manusia. Bukan ada di dompet kita, bukan. Ini di hati manusia. Selama manusia itu punya hati, ya disinilah dia bersarang saudaraku. Makanya dia berkata apa? Hati-hati dengan apa? Ketamakan. Karena ketamakan ini mementingkan dirinya lebih daripada hubungan. Mementingkan yang sekarang lebih daripada kekekalan. Nah saudara, satu kali akhirnya Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-16, coba kita lihat. Ayat 16 saudara, dia memberikan sebuah perumpamaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadir pada saat itu saudara. Ya, dia berkata apa? Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya apa? Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa saudaraku? Ya dikatakan apa? Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Oke saudara, nah perhatikan ini. Waktu Yesus bicara tentang ketamakan di ayat 15, dia lanjutkan di ayat 16, dia mau ceritakan apa sih arti ketamakan itu saudara. Dia bicara bahwa ada orang yang berlimpah-limpah hasilnya. Ini orang pintar apa orang bodoh? Pintar. Pintar saudara. Dia orang baik loh. Tidak dikatakan dia orang berdosa, enggak. Dia pebisnis hebat saudara. Ya, dia pebisnis hebat, dia kaya kenapa? Karena hasil tanahnya berlimpah-limpah. Berarti orang ini bisa lihat peluang. Orang ini pintar investasi. Dia tanam di sini tumbuh, tanam di sini tumbuh, tanam di sini tumbuh saudara. Wah luar biasa toh. Betul enggak? Ya.
Nah kemudian saudara dia bilang begini, saking banyaknya itu hasil, sampai nggak ada tempat. Tempatnya penuh, wah kita bikin lagi tempat, perbesar lagi lumbungnya, supaya hasilnya bisa masuk sono. Ya besar lagi, penuh lagi, bikin lagi gudang di sini, supaya cukup lagi. Wah luar biasa saudaraku. Jadi saudara, kadang-kadang ketamakan itu tidak ada secara letterlek munculnya di hati orang jahat saja. Enggak. Oh dia tuh peminum, dia pemabuk, dia penjudi, serakah lu. Enggak. Ini orang tidak ada urusan masalah dosa, masalah kejahatan. Enggak ada. Dia pebisnis kok. Hasilnya ada, tidak boros, dia nabung kok. Dan dia bisa invest. Tapi saudara, Tuhan bilang apa kepada dia? Itulah arti daripada keserakahan. Di mana keserakahan itu? Jebakan dari keserakahan itu. Coba saudara perhatikan saudara. Dikatakan apa? Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Yuk 19 saudara baca. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman. Ya. Oke 19 ya. Bersenang-senanglah. Saudara perhatikan saudara, di mana jebakannya? Kenapa Tuhan bicara tentang ketamakan, kemudian dia bicara tentang perumpamaan ini? Ternyata saudara ketamakan itu bukan bicara tentang banyaknya uang. Keserakahan itu bukan bicara tentang apa orang yang bisa berhasil dan sukses. Bukan. Tapi keserakahan itu munculnya ketika Anda melihat berapa kata aku di sini. Coba lihat. Apa yang harus aku perbuat. Oke? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku bisa menyimpan hasil tanahku. Oke? Ya. Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala barang gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada apa? Jiwaku. Wah, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Disinilah kita melihat. Ternyata Tuhan berkata orang serakah itu adalah orang yang mikirin dirinya sendiri tanpa mikir apapun di luar dirinya. Jadi saudara, jebakannya bukan pada kekayaannya. Jebakannya pada ikatan hati kita pada kekayaan itu. Jebakannya bukan pada banyak atau sedikit. Jebakannya pada saat apa? Kita hanya memikirkan menyimpan, bukan memberi. Coba saudara perhatikan saudara. Tidak ada, mana ada kolom memberi di sini? Enggak ada. Semua kolom menyimpan, semua kolom menyimpan, semua kolom menyimpan. Ketika ketamakan tidak berhasil diatasi, semakin banyak harta, semakin sulit untuk dilepaskan. Jadi mari saudara kita mulai mengerti ini karena Tuhan berkata hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karena apa? Karena manusia itu seringkali berpikir tentang apa? Tentang dirinya. Nah kemudian saudara Yesus melanjutkan ini. Apa kira-kira akhir dari manusia-manusia serakah? Atau orang-orang yang gagal menangani masalah ketamakan ini. Coba kita lihat lanjutan ayat ini saudara. Ya. Ayat 20 dikatakan apa? Tetapi firman Allah kepadanya, yuk sama-sama. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah semuanya itu nanti. 21, yuk sama-sama. Demikian jadilah dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia panggil ini orang pintar apa orang bodoh? Bodoh. Menurut saudara pintar atau bodoh? Bodoh. Tuhan panggil dia orang bodoh, tapi sebenarnya dia pintar apa bodoh gak sih saudara? Loh iya toh.
Pinter enggak? Pinter saudara. Orang yang pinter itu lihat peluang apa berhasil. Orang yang pinter itu belum jadi tanaman pohon, masih biji, dia sudah tahu itu potensial. Itu orang pinter. Ini usaha nggak rugi. Buka sini berlimpah, buka sini berlimpah, buka sini berlimpah saudara. Akhirnya apa? Berlimpah, invest di sini. Invest di sini, buka di sini, lumbung di sini, sampai sini saudara. Apa aja yang dia kerjakan saudara, itu berhasil semua. Sampai lumbungnya nggak cukup. Tapi kenapa Tuhan bilang apa? Orang bodoh. Karena satu-satunya tempat yang dia lupa invest adalah kerajaan. Harta di surga. Iya. Kerajaan Allah. Satu-satunya tempat yang dia lupakan. Jadi saudara, kenapa saya bilang hidden enemy? Musuh yang tersembunyi. Karena musuh ini memanipulasi keinginan kita, memanipulasi kita supaya apa? Anda lupa kepada esensi yang sebenarnya. Kita menyimpan segala sesuatu. Kita pikir itu bisa dibawa. Makanya Tuhan bilang apa? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Ternyata dia mengumpulkan itu untuk usianya yang sementara. Tapi dia lupa untuk invest apa saudara? Untuk invest di kerajaan Allah. Disitulah bahayanya apa? Bahayanya dosa bahayanya dosa keserakahan. Jadi pada saat kita ini hidup hanya untuk diri kita, hanya untuk ego kita, bahkan kita menjadikan Tuhan alat untuk supaya kita ini diberkati, kita jadikan Tuhan sebagai alat supaya kita ini dapat perlindungan semata-mata, tapi tidak pernah tahu tentang hati Tuhan. Itu sebuah masalah nantinya saudaraku. Kaya itu enggak apa-apa saudaraku. Tapi saudara harus bisa paham untuk apa kekayaan itu. Diberkati itu saya berdoa supaya Anda semua diberkati. Tapi jangan sampai berkat itu menjadi kutuk dalam hidup kita karena kita lupa memasukkan esensi yang sebenarnya daripada berkat itu. Benar enggak? Berkat itu bukan tujuan, berkat itu adalah kendaraan. Kalau saudara mau ke Semarang, saudara, Anda butuh kendaraan kan? Gitu. Tapi tujuan saudara adalah kota Semarang. Tujuan saudara bukan hanya beli tiket bus. Kan begitu saudara. Bus itu akan antar kita ke Semarang. Tapi tujuan kita bukan tidur di bus. Nah banyak orang salah saudara, Tuhan memberkati dia dan dia senang di sana dan dia bilang, oh inilah hidup yang bahagia. Bukan. Itu hanya sarana saudara untuk mendapatkan makna dari kehidupan. Untuk mendapatkan arti dari kehidupan. Untuk melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Akan jauh lebih gampang saudara memberitakan Injil ketika kita punya support. Daripada kita nggak punya support. Akan jauh lebih gampang memberikan kepada orang-orang susah, saudara, untuk mereka merasakan kasih Tuhan lewat tangan kita. Yang dipakai Tuhan, daripada kita sama sekali nggak punya buah tangan ini, benar gak? Tapi jangan sampai saudara itu menjadi sesuatu yang kita berhalakan. Nah, ketamakan itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Jadi makanya kenapa Tuhan berkata, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Coba tanya pada diri kita sendiri deh saudara. Coba tanya. Coba di next satu kali. Coba tanya ini saudara. Tanya dan jawab sendiri di hati ya. Apakah aku sulit memberi? Nah itu saudaraku. Ya, tanya sama hati saudara. Yo pak gimana beri pak? Makan aja susah, kurang kok. Ada enggak yang lebih susah dari kita? Ada. Ya kan? Apakah saya sulit merasa cukup? Nah, coba tanya saudara. Ini bukan pertanyaan yang datang kepada orang yang susah, bukan. Ini pertanyaan datang kepada kita semua sebagai manusia. Ada orang yang sudah punya tapi kurang.
Sama seperti tadi saudara. Ayo bagi warisan sama saya. Gitu. Apakah saya cemas akan masa depan? Apakah hidupku berorientasi pada mengumpulkan? Bukan memberi? Kalau saya nanya sama saudara, Anda pernah dengar kisah Lazarus dan orang kaya? Pernah dengar? Pernah. Kenapa orang kaya masuk neraka, Lazarus masuk surga? Atau pertanyaan gampang aja lah, kenapa sih orang kaya itu masuk neraka? Coba jawab sama saya. Hah? Karena pelit. Karena pelit. Karena pelit. Ya. Saudara tahu enggak? Dia masuk neraka bukan karena dia kaya. Bukan. Terus yang miskin masuk surga? Enggak. Yang miskin neraka yuk banyak saudara. Kaya surga yuk banyak. Masalahnya begini saudara. Kalau Anda baca ceritanya. Lazarus itu minta-minta ngemis sama siapa? Sama orang kaya di mana saudaraku? Pintu. Di depan pintunya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Dia lagi makan tuh saudara. Kelihatan enggak orang susah makan? Kelihatan. Kelihatan. Di depan pintunya. Bahkan dia mencoba mengambil remah-remah yang jatuh kan. Sampai anjing datang loh. Artinya apa? Borok tuh, sakit tuh. Jadi sudah lapar, sudah tidak punya rumah, sudah sakit di depan mata. Hatinya ketutup. Bukan cuma matanya ketutup, hatinya ketutup. Itu orang serakah itu. Tuhan tidak suruh saudara memberi makan orang miskin di Afrika. Tapi kalau Tuhan izinkan ada orang di depan rumah saudara dan Anda melihatnya dan Anda mampu, Tuhan sedang uji hatimu. Bukan cuma orang kaya, siapapun kita. Anda nggak punya apa-apa nih saudara, tapi ada orang susah dan Anda bisa nolong. Saya pernah ditanya sama seorang, dia belum menikah dan dia sudah umur 60 tahun. Dia hidup sendiri saudara. Dia bilang, Pak bagaimana caranya saya bisa jadi berkat untuk hidup saya aja. Kos aja itu benar-benar butuh tangan murahnya orang untuk bisa bantu saya kos. Nah saya bilang menurut ibu gimana? Kami ada dalam satu kelompok kecil di Komsel namanya, kami sebut discipleship community. Menurut ibu gimana? Teman-teman langsung jawab saudara, bukankah bisa dengan doa? Bukankah bisa dengan nasihat? Bukankah bisa dengan membantu orang? Ibu bisa apa? Ibu bisa jahitkan baju orang, macam-macam saudaraku. Tapi apa yang Tuhan kirim di depan pintu rumah kita, saudara. Disitulah kita harus terbuka hati kita. Ketika hatimu ketutup, matamu ketutup, ketamakan itu akan bawa saudara ke tempat yang panas. Bukan ke dalam kerajaan Allah. Karena saudara sudah lupa mengapa Anda diberkati. Ya. Nah saudara, gimana kita mengalahkannya saudara? Coba kita lihat ya satu persatu. Coba lihat next satu-satu. Keserakahan itu tidak berteriak, dia berbisik dengan lembut. Kamu belum cukup, tambah sedikit lagi, kamu akan bahagia. Nah ini bahaya ini saudara ya. Suara keserakahan itu bisik sama kita tuh. Ya ayo dikit lagi. Ya kumpul-kumpul saudara ya. Ya kalau bisa 1 juta, nanti 1 juta kumpul-kumpul lagi. Ya kalau bisa 2 juta, terus saudara. Akhirnya jadi pelit. Nah caranya gimana ngatasi ini? Yang pertama coba kita lihat. Berhenti mengukur hidup dari jumlah yang Anda miliki. Ya, katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu, saudara. Jadi hidup kita itu tidak ditentukan dari jumlah yang kita miliki, saudara. Jadi jangan selalu mengukur kehidupan kita itu, oh kalau saya punya begini, saya pasti bahagia. Kalau saya punya begini, itu masih kurang. Itu bahaya, saudara. Ya, jadi selalu harus tanam di hati kita, hidupku ini ada karena hubunganku sama Tuhan. Hidupku ini bukan diukur dari merek yang saya pakai.
hidupku ini bukan diukur dari apa yang saya punya. Enggak begitu saudara. Tapi hidup kita itu diukur dari hubungan kita sama Tuhan. Jangan biarkan saudara harta itu menentukan nilai kita. Tidak boleh. Karena apa? Karena nilai kita ini seharga darah Yesus. Mahal. Nggak bisa ditentukan dari apa yang kita pakai, dari nilai kita berapa. Aduh Pak, saya nggak punya apa-apa, soalnya rekeningnya begini. Ya, hanya punya ini. Jangan saudara, Anda harus melihat hidup saudara sebagai apa? Sebagai kehidupan yang bernilai, yang berharga, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa mengatasi keserakahan ini? Yang kedua adalah beranilah hidup dengan rasa cukup. Di dalam Filipi 4 ayat 11-12a dikatakan begini saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia bagiku. Jadi kita harus bisa berani hidup dengan rasa cukup. Itu paling bahagia dah saudara. Susah toh, gampang enggak hidup dengan rasa cukup? Susah. Susah loh saudara. Siapa di sini yang bilang cukup Pak, gajiku jangan dinaikkan, cukup? Ada? Tidak ada toh? Oh Pak, berkatku sudah cukup, omsetku cukup. Tuhan wis baik, cukup. Ada? Ada. Enggak, kurang. Keinginannya nambah saudara. Keinginannya nambah. Gaya hidupnya nambah. Saya pernah ketemu satu orang remaja. Ya, saya bilang begini, kamu nanti kalau kerja, dia baru belum kerja, dia baru mau kerja saudara ya, lulus kuliah gitu. Saya tanya, kamu kira-kira kalau digaji itu cukup enggak? UMR aja wis lebih-lebih. Itu menurut dia saudara. Saudara tahu saudara, ya 3 bulan tok itu saudara. Enggak bisa nabung. Loh, katanya cukup. Kamu kan dulu hanya dapat uang jajan dari mamamu. Kenapa sekarang kamu dapat UMR sekitar 4 bahkan 6 juta dapatnya? Ya, kok kamu bilang enggak cukup? Iyo, ternyata tambah uang, tambah banyak keinginan. Tambah banyak lihat mata mau semua dibeli. Akhirnya habis, ya toh saudara? Betul. Benar, hati-hati loh. Saya pernah dengar satu orang saudara, dia ngomong, dia buka di YouTube itu ya. Filosofi orang miskin. Wah, saya pikir oke juga nih, saya coba dengar saudara. Dia bilang begini, kenapa ada orang ya yang kenapa ada orang yang hidupnya sudah susah, sudah kurang, tapi berani beli barang-barang bagus. Ternyata di otak kita ini ya ada satu zat yang bisa mengstimulasi ketika itu saudara, orang-orang yang susah ini melihat orang-orang sukses. Orang-orang yang bisa, tetangganya kah, temannya kah, enak ya hidupnya, dia pengen. Benar ya? Betul. Dia nggak punya. Akhirnya dia menahan. Oke? Dia lihat lagi, makan di situ enak ya. Tapi enggak punya, dia menahan. Bertahun-tahun dia menahan. Satu kali saudara, kalau dia bisa kerja, dia bisa dapat. Semua tekanan itu tiba-tiba terlepas. Dia enggak mau lihat akhir bulan, pokok dia dapat, dia langsung bisa memenuhi kekosongan, kehausan di dalam pikiran itu saudara. Makanya banyak orang pas hari raya toko emas rame. Untuk apa? Pamer. Beli emas dulu, bawa pulang ke kampung. Benar gak saudara? Nanti setelah hari raya selesai, toko emas rame. Jual. Ngapain? Jual. Pinter sekali. Saudara. Iya tuh. Hari raya, semua tabungan dihabiskan. Itu apa? Pasang pamer. Aku bisa loh, aku dari kota loh. Ini. Selesai saudara jual. Rugi toh? Rugi. Apa yang dicari? Kebanggaan. Iya. Ini saudara.
Hidup dengan rasa cukup. Biarkan orang tahu. Aku belajar mencukupkan diri, katakan. Saudara, ketika kita belajar mencukupkan diri, selalu ada space untuk kita berbagi. Satu kali saudara, saya pulang kantor, saya lagi makan begitu, istri kebetulan dia lagi keluar, saya di meja makan sendirian, saya makan gitu. Ya, waktu itu istri saya masak beberapa macam, saya makan gitu saudara, wah saya kenyang saudara. Saya senang dengan makanannya, dari saya makan cukup banyak, saya makan, saya duduk aja saudara, lihat makanan yang sisa. Kemudian Roh Kudus ngomong begini, kamu sudah kenyang? Sudah. Kenapa masih lebih? Saya langsung bingung saudara. Oh iya ya. Saya mau bisa cari uang sebanyak mungkin, tapi saya nggak mungkin bisa makan hanya lebih dari porsi saya. Benar nggak saudara? Betul. Kan nggak ada orang bisa beli 5 ranjang terus tidurnya di 5-5-nya. Bisa beli 3 mobil terus pakai 3-3. Gantian toh? Iya. Kan nggak mungkin saudara, benar nggak? Artinya apa? Untuk apa kelebihan itu? Taruh kulkas, itu salah. Supaya kamu bisa berbagi. Di situ saudara Tuhan ajari saya, kamu harus paham tentang yang namanya rasa cukup. Makanya ambil mana yang cukup bagimu. Kamu lebihin, dirusak, kena ulat. Belajar mencukupkan diri. Ketika engkau belajar mencukupkan diri, hatimu penuh syukur. Dan ini saudara, berani hidup dengan rasa syukur. Yang terakhir coba kita lihat, ya bagaimana mengalahkan keserakahan ini. Ayo berlatih memberi untuk memerangi keserakahan. Di dalam 1 Timotius pasal 6, 18-19, peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai apa saudara? Hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya saudara. Nah kita lihat saudara, ini latihan memberi. Latihan memberi. Memberi itu saudara akan menolong kita untuk melawan keserakahan. Keserakahan itu selalu mengambil. Kasih itu selalu memberi. Waktu kita berlatih untuk memberi, kita sedang berlatih hidup di dalam kasih. Racun keserakahan tidak bisa hidup dan tumbuh di hati orang yang suka memberi. Ya. Pada saat kita belajar berlatih untuk memberi, berlatih untuk memberi saudara. Kita dihindarkan dari yang namanya jebakan-jebakan keserakahan. Karena keserakahan itu menimbun, kasih itu memberi. Amin. Bukan masalah uang saja yang kita berikan, tapi kita belajar untuk berbagi menjadi orang-orang yang tidak egois. Maka saya percaya saudara, kalau kita kerjakan 3 ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka racun keserakahan akan bisa kita hindari dan penyembahan kita bisa berkenan sama Tuhan. Amin. Yuk sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Ada satu lagu lama yang sama-sama kita akan nyanyikan, yang terutama di dalam hidup ini. Ya, ini lagu yang bagus sekali, tapi sama-sama kita nyanyikan, sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan sore hari ini, hati kami ini mengutamakan Engkau. Bukan memperalat Tuhan untuk mengurus urusan-urusan duniawi kami. Tetapi Tuhan, kami menjadikan Engkau Raja dalam hidup ini. Tuhan, bagi kami Engkau itu lebih dari cukup. Selama kami punya Tuhan di hati, itu lebih dari cukup. Ajari kami Tuhan, supaya tetap berserah kepada rencana Tuhan. Kalaupun Tuhan, serasa hidup ini masih banyak hal yang harus kami penuhi. Tapi kami berdoa supaya kami tidak kehilangan bagian yang penting.
Yaitu tetap hidup memuliakan Tuhan. Baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Karena bagi kami, Tuhan itu lebih dari cukup. Sama-sama menyanyikan pujian ini, saudara, yang terutama di dalam hidup ini.